Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita semua mengharapkan keberkahan. Tidak ada di antara kita yang menolak atau tidak mengharapkan keberkahan di dalam hidupnya. Dalam bahasa Arab, keberkahan ini disebut ya al-barakah. Makanya sudah diserap juga dalam bahasa Indonesia, disebut dengan nama atau dengan kata berkah. Ya. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan berkah atau barakah? Ya, makna daripada barakah itu adalah az-ziyadatu wan nama. Artinya bertambahnya nilai sesuatu dan bertumbuhnya sesuatu itu. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah kemanfaatannya, nilainya, dan bahkan yang paling utama adalah pahalanya dan kebahagiaannya. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita mencoba untuk melihat dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa melihat keberkahan itu dari beberapa sisi. Dan tentunya syariat menuntun kita untuk bisa mengambil keberkahan dari sesuatu itu dengan cara-cara yang syar'i pula. Nah, yang ingin kita sebutkan di sini, yang pertama sekali adalah mengambil berkah dengan sesuatu yang telah ditetapkan di dalam syariat sebagai sesuatu yang berberkah. Ya. Di antaranya yang paling penting dan paling utama tentunya adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang telah kami turunkan kepadanya, ya, kitab yang kami telah turunkan ya kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan. Subhanallah. Apa yang dimaksud keberkahan dengan Al-Quran? Ya, dari semua sisinya. Subhanallah. Yang pertama, bahwa orang yang mempelajarinya ya akan bertambah pengetahuannya, ilmunya, ya. Dan yang paling penting, keberkahan Al-Quran itu apabila kita mempelajari dan memahami maknanya, mengamalkannya, adalah menjauhkan diri kita dan melindungi diri kita daripada kesyirikan. Ya, betapa tidak Al-Quran mengajarkan kita, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Al-Quran mengajarkan kita tentang keesaan Allah, dan Al-Quran membentengi kita daripada kesyirikan. Kemudian keberkahan Al-Quran juga adalah bahwa setiap huruf yang kita baca akan digandakan pahalanya oleh Allah 10 kali lipat. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya setiap satu huruf akan diberikan pahala 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengetahui Al-Quran itu didahulukan untuk memimpin sholat. Dan memimpin sholat ini adalah merupakan satu pekerjaan yang sangat luar biasa, kehormatan yang didapatkan oleh seorang imam. Makanya orang yang dimajukan, didorong sebagai imam adalah yang paling tahu tentang Al-Quran. Dalam riwayat yang lain dikatakan aqra'ukum bi kitabillah, yang paling bagus bacaannya, ya. Nah, termasuk di sini adalah yang paling tahu tentang Al-Quran. Kemudian keberkahan Al-Quran pula adalah bahwa akan diangkat derajatnya orang yang menjadi ahlul Quran. Bahkan orang tuanya pun akan mendapatkan keberkahan dengan tajul karamah, tajul waqar, yaitu mahkota kehormatan, mahkota
kegemilangan karena anaknya mengambil Al-Quran dan menjadi ahlul Quran, ya. Dan keberkahan Al-Quran juga tidak bisa kita lupakan, adalah bahwa Al-Quran adalah merupakan obat, ya, bahkan kesembuhan. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami telah turunkan dalam Al-Quran ada yang berupa obat dan syifa, ya. Ada yang nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun, dan kami turunkan dalam Al-Quran ada kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini adalah keberkahan Al-Quranul Karim, ya. Nah, kemudian ada pula keberkahan dengan sesuatu yang diketahui, ya. Nah, umpamanya keberkahan ilmu, ya. Keberkahan ilmu. Ini ilmu, bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari ilmu itu? Adalah dengan mengamalkannya, mempelajarinya, yang kemudian kita mengamalkannya. Ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat kita ketahui, ya. Keberkahan dalam mendapatkan keberkahan dalam ilmu ini juga dalam mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah. Nah, kemudian ada juga keberkahan, ya. Keberkahan yang dimaksud dengan sesuatu yang merupakan kegiatan atau kelakuan tertentu, hay'ah tertentu, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan dalil-dalil tentang keberkahan, umpamanya belajar sama-sama, ya. Keberkahan di dalam berkumpul dalam makan, ya. Al-ijtima'u 'ala ta'am. Nah, ini juga merupakan satu keberkahan, ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ijtami'u 'ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarik lakum fihi, ya. Berkumpullah kalian dalam makanan kalian, artinya kalau mau makan berkumpullah dan banyaklah menyebutkan nama Allah, ya, di atas makanan itu, maka Allah pun akan memberkati kalian. Subhanallah. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain tentang keberkahan yang sifatnya sesuatu pekerjaan, ya. Nah, keberkahan juga Allah letakkan kepada beberapa tempat. Tempat yang dimuliakan lebih daripada tempat yang lain. Contohnya adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ya. Alladzi barakna haulahu. Subhanallah, coba perhatikan. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati, ya, sekelilingnya. Masya Allah. Jadi Masjidil Aqsa itu diberkati sekelilingnya. Bagaimana dengan yang di tengahnya dan dia sendiri? Lebih diberkati lagi. Kalau sekelilingnya saja dapat berkah, bagaimana dengan yang menjadi intinya? Nah, ini adalah kias aula, ya. Nah, makanya keberkahan itu senantiasa berkaitan juga kepada orang-orang yang mengurus Al-Aqsa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, berkah di sini juga bisa berarti barakah ma'nawiyah, di mana orang-orang yang berkorban untuk Al-Aqsa, orang yang memperjuangkan Al-Aqsa sebagai satu tempat suci kaum muslimin, maka dia juga akan mendapatkan berkah. Nah, keberkahan tempat, Masya Allah. Kemudian keberkahan dengan makanan. Ada beberapa jenis makanan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang kita ketahui adalah habbatus sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al habbatus sauda dawaun likulli da'in illa sam.
habbatus sauda atau jintan hitam itu adalah merupakan obat segala penyakit kecuali kematian. Masya Allah. Ya, habbatus sauda. Jangan salah baca. Ada yang baca al-hayyatus sauda, 2 titiknya. Ya, itu kalau hayyah artinya ular hitam. Ya, rata-rata ular hitam bisa beracun. Jadi ada yang baca katanya dulu di pesantren, cerita-cerita pesantren, ada yang baca al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Ya, ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Akhirnya dia cari ular hitam. Ya, ternyata itu ular berbisa. Akhirnya dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, diantaranya lagi adalah air zam-zam. Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Ya. Nah, ma'u zam-zam ya adalah merupakan ma' yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga keberkahan kepada waktu. Ya. Kita ketahui ada waktu yang secara khusus ya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Di antaranya adalah sepertiga malam terakhir. Ya, ini kalau skala waktu setiap harinya. Ya, dan lain-lain sebagainya, itu adalah merupakan keberkahan pada tempat yang kemudian melekat kepada orang itu. Iya. Nah, inilah sekelumit apa yang kita bisa sebutkan bagaimana cara kita mengambil berkah. Nah, bagaimana caranya mengambil berkah terhadap ilmu? Ya dipelajari. Bagaimana caranya mengambil berkah ya terhadap bacaan Al-Qur'an? Ya didengarkan. Ya dipelajari. Itulah yang disebut dengan tabarruk. Ya. Namun ada juga orang yang bertabarruk tapi tidak diikutkan dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Maka jika ada orang yang ingin bertabarruk, mengambil berkah, ngalap berkah ya dari apapun juga, bertanyalah kepada baginda Rasulullah SAW yang mengetahui yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Ya. Karena jika kita tidak membatasi diri terhadap apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan, dan kita hidup tanpa batas, inilah yang dikehendaki oleh musuh-musuh syaitan, ya, musuh-musuh Allah berupa para syaitan yang hendak menjauhkan kita daripada cahaya kebenaran. Para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan yang sangat penting bagi kita ya, bagi kita kaum muslimin ya, adalah keberkahan terhadap keistiqomahan kita dalam menjalankan agama. Ya. Di antara ciri-ciri keberkahan itu adalah kita diberi ya mungkin sesuatu di dunia ini yang lebih, walaupun itu bukan merupakan persyaratan, tetapi bagi orang-orang yang sempurna imannya, dia akan bisa mengubah dengan izin Allah kesulitan menjadi kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Orang-orang yang selalu yakin dengan inilah, hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah bukan hanya berarti banyak, tetapi berkah adalah berarti ada nilai transcendence di situ, nilai janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ini kita senantiasa mengharapkan balasan berupa keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kehidupan kita ini sudah diberkati oleh Allah, maka kita akan menjalani kehidupan dalam kebaikan dan kita akan rindu dengan kebaikan berikutnya. Ya, seperti ketika kita mengaji, kata Abdullah bin dari berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, ya tentunya mudah-mudahan dengan dengan kita mempelajari tentang bagaimana berkah ini, ya, kita akan tahu di mana letak keberkahannya itu, ya. Di mana letak keberkahannya? Letak keberkahannya Al-Qur'an ada pada kita, ya. Pada saat kita belajar Quran, pada saat kita memfasilitasi orang yang belajar Quran, itu sejatinya kita telah ngalap berkah dari Al-Qur'anul Karim, ya. Saya kira sangat banyak dimensi dalam pembahasan tentang tabarruk, tapi intinya adalah bahwa tabarruk adalah upaya kita untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan, ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-barakah, ziyadah wan nama, ya, tambahan umur, tambah ilmu,
bertambah kebijaksanaan. Ya. Dan kita berharap inilah umur yang disebut dengan umur yang berberkah. Ya. Bukan berarti hanya harus panjang sekali, tapi diisi dengan keburukan. Tetapi ya, yang bisa dikatakan sebagai keberkahan adalah bahwa walaupun singkat, namun dia merupakan satu kepadatan yang dengannya mengantar semua cinta bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengisi keberkahan itu dengan berbagai aktivitas lainnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.